Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Bernadetta dari Prodi S1 Gizi Kesehatan Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul kacang-kacangan. Sebelum mulai praktikum, jangan lupa cuci tangan ya. Kacang adalah istilah non-botani yang biasa dipakai untuk menyebut biji sejumlah tumbuhan polong-polongan. Kacang-kacangan termasuk famili Leguminosa atau disebut juga polong-polongan atau berbunga kupu-kupu. Berbagai jenis kacang-kacangan yang telah banyak dikenal seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai hitam dan putih, kacang kenari, dan kacang mete. Digunakan yang pertama ada timbangan, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada piring, yang kelima ada gelas belimbing, yang keenam ada gelas ukur 200 ml, ada panci, wajan, kacang hijau, kacang tanah, kacang kenari, kacang merah, kacang kedelai hitam, kacang mede, dan kacang kedelai putih. Langkah-langkahnya apa aja sih? Yang pertama, kita timbang 100 gram bahan untuk mengetahui berapa ukuran sendok makan dan gelas 200 ml. Kemudian ukur dalam 100 ml untuk mengetahui berapa sendok makan dan berapa gram. Kemudian kita pilih kotoran dan kerusakan untuk menghitung berat kotoran dan kerusakan. Selanjutnya kita ukur diameter dan panjang kacang utuh. Setelah itu kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai hitam dan putih kita rebus dalam waktu 20 menit dalam api kecil untuk dicicipi tekstur, aroma, dan warna. Kemudian untuk kacang mete dan kacang kenari kita sangrai selama 20 menit dalam api kecil untuk dicicipi tekstur, aroma, dan warna. Dalam 100 gram kacang tanah, dan sudah terlihat 100 gram. Kemudian diukur dalam ukuran sendok, terdapat 10 sendok untuk ukuran kacang tanah dan 130 ml untuk ukuran kacang tanah. Untuk selanjutnya ada kacang hijau, diukur ke dalam 100 gram dan dalam ukuran sendok terdapat 10 sendok dan 90 ml. Selanjutnya ada kacang merah, diukur 100 gram dan ukuran sendok terdapat 9 sendok dan bisa dilihat untuk ukuran mili terdapat 110 mili. Selanjutnya ada kacang kedelai hitam, diukur ke dalam 100 gram dan untuk ukuran sendok terdapat 9 sendok dan untuk ukuran mili terdapat 120 mili. Selanjutnya ada kacang kedelai putih, diukur ke dalam 100 gram dan untuk pengukuran sendok terdapat 9 sendok dan untuk ukuran mili 120 mili. Selanjutnya ada kacang kenari, diukur dalam 100 gram dan untuk pengukuran sendok terdapat 11 sendok dan bisa dilihat untuk pengukuran mili terdapat 180 mili. Selanjutnya ada kacang mede, diukur ke dalam ukuran 100 gram
terlihat benda kotor pada kacang tanah terdapat 3 gram. Selanjutnya untuk berat kerusakan pada kacang tanah terdapat 9 gram. Selanjutnya ada kacang hijau. Untuk berat kerusakannya, di sini tidak ada kerusakan dan tidak ada kotoran. Selanjutnya ada kacang merah. Bisa dilihat tidak terdapat kotoran dan tidak terdapat kerusakan pada kacang merah tersebut. Selanjutnya ada kacang kedelai hitam. Bisa dilihat di sini tidak ada kerusakan dan tidak terdapat kotoran pada kacang kedelai hitam. Selanjutnya ada kacang kedelai. Bisa dilihat tidak ada kerusakan dan tidak ada kotoran pada kacang kedelai tersebut. Ada kacang kenari, tidak ada kotoran dan untuk berat kerusakan terdapat 22 gram. Dan untuk yang terakhir ada kacang mete. Bisa dilihat tidak ada kotoran dan terdapat berat kerusakan sebesar 34 gram. Selanjutnya kita akan mengukur panjang dan diameter dari kacang tanah. Panjangnya didapat sepanjang 1,7 dan untuk diameternya 0,8 cm. Dan untuk selanjutnya ada kacang hijau, terdapat diameter 0,4 dan panjang 0,5. Selanjutnya ada kacang merah, terdapat panjang 1,5 dan lebar 1,8. Selanjutnya ada kacang kedelai hitam, terdapat lebar 1 cm dan panjang 1,4 cm. Untuk kacang kedelai putih terdapat panjang 1,6 dan lebar 1,3. Dan untuk kacang kenari terdapat lebarnya 1,1 dan untuk panjangnya 2,1 cm. Dan untuk kacang metenya terdapat panjang 2,3 dan untuk lebarnya terdapat 1,3 cm. Selanjutnya kita akan merebus kacang tanah. Tuang air dan masak sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan kacang tanah dan rebus dalam api kecil. Dan hasil untuk kacang tanah yang sudah direbus, teksturnya sudah tidak mengeras, warna memudar, aromanya wangi dari kacang tanah tersebut. Dan untuk rasanya setelah dikunyah hambar. Yang kedua ada kacang hijau. Tuang air sebanyak 200 ml dan tunggu air sampai mendidih, baru dimasukkan kacang hijau. Dan setelah air mendidih, kita masukkan kacang hijau tersebut dan dimasak dalam api kecil selama kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat untuk kacang hijau yang sudah direbus selama 20 menit dengan api kecil, untuk teksturnya sudah mengelupas dan terpisah dari kulitnya, lembek. Untuk warnanya sudah memudar dan untuk aromanya, aroma kacang hijau tersebut wangi. Dan untuk rasanya tidak ada rasa. Dan untuk selanjutnya kita rebus kacang merah. Kita tuang air dan tunggu sampai mendidih, baru dimasukkan kacang merah. Dan setelah air mendidih, masukkan kacang merah tersebut dan rebus dengan api kecil. Dan sudah terlihat untuk kacang merah yang sudah direbus selama 20 menit. Bisa dilihat untuk teksturnya sudah tidak keras dan sudah mengerut, warna sudah memudar. Dan untuk aromanya wangi. Untuk rasanya setelah dikunyah
Selanjutnya ada kacang kedelai hitam. Yang pertama itu direbus, masukkan air 200 ml dan tunggu air mendidih, baru dimasukkan kacang kedelai hitamnya. Air sudah mendidih, kemudian masukkan kacang kedelai hitam ke dalam air mendidih. Masak dalam api kecil. Dan bisa dilihat untuk kacang kedelai hitam yang sudah direbus, warna sudah memudar, untuk teksturnya sudah tidak keras, berkerut, dan untuk aromanya wangi kacang kedelai tersebut. Dan untuk rasa tidak ada rasa. Dan untuk selanjutnya ada kacang kedelai putih. Yang pertama kita rebus air dulu sampai mendidih, baru dimasukkan kacang kedelai putih. Dan setelah air mendidih kita masukkan kacang kedelai putihnya ke dalam tersebut dan masak selama 20 menit dengan api kecil. Dan untuk kacang kedelai putih yang sudah direbus, bisa dilihat untuk teksturnya sudah tidak mengeras, lembek, dan untuk bagian kulitnya sudah mengelupas. Untuk aroma kacang kedelai itu sendiri wangi, tidak berlapap, dan untuk warnanya memudar, dan untuk rasanya sedikit manis. Selanjutnya ada kacang kenari yang akan disangrai juga dalam waktu 20 menit api kecil. Dan ini untuk kacang kenari yang sudah disangrai, warnanya sudah menjadi kecoklatan, untuk teksturnya garing, baunya menciri khas kacang kenari, dan rasanya rada-rada manis. Selanjutnya ada kacang mede. Ini untuk disangrai selama 20 menit dalam api kecil. Dan untuk kacang mede yang sudah disangrai, bisa dilihat warna sudah berubah menjadi kecoklatan. Teksturnya sudah lebih garing. Untuk aromanya wangi, dan rasanya Selanjutnya kita menghitung berat kotor dan berat kerusakan dalam persen. Untuk kacang tanah terdapat berat kotor 3 dibagi 100 kali 100 sama dengan 3%. Untuk berat kerusakan 9 bagi 100 dikali 100 sama dengan 9%. Untuk kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai hitam, dan kacang kedelai putih tidak terdapat berat kerusakan dan berat kotor. Untuk kacang kenari tidak terdapat berat kotor dan terdapat berat kerusakan sebesar 22 gram dibagi 100 dikali 100 sama dengan 22 gram. Untuk kacang mede tidak terdapat berat kotor tetapi terdapat berat kerusakan 34 gram dibagi 100 dikali 100 sama dengan 34%. Jadi setelah kita melakukan praktikum, bisa disimpulkan kacang-kacangan merupakan termasuk famili Leguminosa atau disebut juga golongan berbunga kupu-kupu. Kacang-kacangan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda tergantung jenis kacangnya tersebut. Dalam praktikum ini, kacang mede merupakan kacang yang paling besar ukurannya, dan kacang hijau merupakan kacang yang paling kecil. Cukup sekian video praktikum untuk kacang-kacangan. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.